Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 247. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 247. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru dari kisah pemuda kaya yang sederhana. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, malam ini terjadi pembicaraan antara Andi dan Fatma tentang hubungan Andi dengan Lisa. Dan hal ini menimbulkan beragam tanda tanya dalam diri Fatma tentang siapa sebenarnya Andi. Andi bagi Fatma kali ini menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Fatma berpikir tidak mungkin Andi adalah orang biasa seperti yang terlihat saat ini. Tidak mungkin Lisa dan orang tuanya akan menerima Andi dengan sebegitu mudahnya jika Andi adalah orang biasa seperti yang dilihatnya saat ini. Sebenarnya Fatma memang sudah cukup lama menyimpan sebuah pikiran yang aneh terhadap Andi. Banyak kejanggalan-kejanggalan pada diri Andi dan menurut Fatma mungkin yang tahu lebih banyak tentang Andi hanyalah Irwan. Namun ketika Fatma berpikir tentang Irwan juga sepertinya sama saja. Irwan terlihat sangat segan kepada Andi. Apalagi Fatma pernah mendengar dari Irwan jika Irwan banyak berhutang budi terhadap Andi. Jadi mengharap info dari Irwan menurut Fatma itu adalah sebuah kemustahilan. Harapan satu-satunya hanyalah saat lamaran Lisa ataupun mungkin saat pernikahan Andi dengan Lisa. Saat itulah pasti akan terlihat semuanya. Baik keluarga Lisa maupun keluarga Andi. Malam ini Andi masuk ke kamarnya sekitar jam 10 malam dan tak berapa lama Andi telah terlelap dalam tidurnya. Pagi ini Andi jam setengah 9 pagi telah sampai di perusahaan yang dipimpin Pak Billy. Pagi ini Andi langsung menuju ruang komisaris. Rupanya Andi telah beberapa hari tidak datang ke perusahaan ini. Pagi ini ruangan masih terlihat agak sepi karena beberapa orang staf khusus Andi pagi ini belumlah menampakkan diri. Saat ini hanya ada beberapa orang staf yang datang. Namun Andi maklum dengan keadaan ini karena memang rutinitas di kantor terlebih di ruangan ini adalah berbeda dengan lokasi lain yang ada di kantor ini. Di bagian ini terkadang jam 7 ataupun 8 malam masih saja ada staf yang menjalankan tugasnya, bahkan tak jarang sampai ada yang harus bermalam di kantor ini jika ada pekerjaan yang harus secepatnya diselesaikan. Bagaimana, apakah ada masalah? Tanya Andi kepada seorang staf wanita yang terlihat usianya 1 atau 2 tahun ada di atas Andi. Rupanya saat itu baru ada 4 orang staf yang bekerja di depan ruang komisaris perusahaan. Sang staf wanita itu pun sambil menunjukkan sikap hormatnya kemudian berkata, "Semua baik-baik saja Pak sepertinya." "Oh ya, syukurlah kalau begitu," kata Andi kemudian. "Oh ya Pak Andre tadi sempat menitipkan pesan jika Bapak datang Pak Andre hari ini mungkin jam 10 baru bisa ada di sini soalnya Pak Andre harus datang ke satu perusahaan dengan Pak Billy," kata staf wanita yang bernama Yunita itu. "Oh ya Mbak, kalau ada apa-apa saya ada di ruangan saya ya. Bilang pada yang lainnya juga ya," kata Andi kemudian. "Iya Pak, baik Pak," kata Yunita kemudian. Dan Andi kemudian berjalan dan memasuki ruang kerjanya. Di ruangan berukuran 8 x 7 meter itulah Andi berada. Andi kemudian langsung menuju meja kerjanya dan baru sekitar duduk 5 menit di kursinya tiba-tiba handphone miliknya berdering. Andi kemudian mengangkat telepon itu dan terdengarlah suara dari seseorang. "An, kamu di mana ini?" kata orang di telepon itu kepada Andi.
Dan ketika mendengar hal itu Andi langsung paham siapa yang saat ini tengah menghubunginya. Ternyata itu adalah suara dari Pak Billy. Andi ada di kantor kita Pak. Ada apa Pak? Tanya Andi kemudian. Pagi ini Andi sedikit kaget ketika mengetahui papanya menghubungi. Walaupun sebagai orang tua namun Pak Billy boleh dibilang sangat jarang menghubunginya. Artinya saat ini ada hal penting yang ingin disampaikan Pak Billy kepadanya. Tolong kamu jangan lupa Sabtu kita ke rumah Lisa ya. Soalnya acara lamaran telah kita tetapkan hari Sabtu. Dan hari ini sudah hari Kamis. Mamamu sudah mempersiapkan semuanya untuk kamu. Bahkan pakaian yang mau kamu pakai pun mamamu sudah mempersiapkan. Vina ini juga tidak kalah sibuk dibandingkan mamamu An. Kata Pak Billy kemudian. Iya Pak, Andi akan pulang. Besok pagi deh Andi pulang. Andi tidak usah ke kantor juga gak masalah kok. Kata Andi kemudian. Iya An, maksud papa menelpon kamu juga untuk memberitahukan hal itu. Kamu gak ke kantor juga gak masalah kok. Orang-orang kamu kan papa lihat juga sudah cakap dalam bekerja. Andre dan yang lain juga mereka orang yang sudah kenyang makan asam garam dengan pekerjaan mereka. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang perlu kamu khawatirkan dengan pekerjaan kamu itu. Kata Pak Billy untuk meyakinkan Andi bahwa semua akan baik-baik saja. Waktu terus berjalan dan hari ini telah menunjukkan pukul 11 siang. Andi saat ini masih disibukkan dengan rutinitasnya. Andi kali ini sedang melihat grafik dari pertumbuhan perusahaan yang ada di bawah grupnya. Dan tiba-tiba Andi teringat dengan sesuatu. Andi kemudian keluar dari ruangannya. Di depan ruang Andi adalah sebuah ruangan yang dipergunakan oleh beberapa orang staf komisaris. Andi kemudian menemui Yunita. Bapak Andre sudah datang apa belum Mbak? Tanya Andi kepada Yunita. Sudah Pak, sudah beberapa menit yang lalu Pak Andre datang dan sekarang ada di dalam ruangannya. Kata Yunita kemudian. Mbak tolong dong Pak Andre dihubungi sedang sibuk atau tidak? Kalau tidak sibuk saya mau bicara dengan Pak Andre biar saya ke ruangan Pak Andre. Kata Andi kemudian. Rupanya kata-kata dari Andi itu cukup membuat heran Yunita. Sebagai bos besar seharusnya Andi langsung memerintahkan Pak Andre untuk menghadap kepadanya. Namun ternyata hal itu tidak dilakukan Andi terhadap Pak Andre. Andi memilih pendekatan secara santun kepada anak buahnya itu. Baik Pak, saya akan menghubungi Pak Andre. Dan Yunita pun kemudian menghubungi Pak Andre dengan menggunakan telepon yang ada di mejanya itu. Rupanya Pak Andre saat itu tanpa menunggu jawaban langsung menutup teleponnya dan berjalan keluar untuk menghampiri Andi. Selamat siang Pak, mau bicara di mana Pak kita? Kata Pak Andre kemudian. Di ruang meeting boleh atau di ruang Bapak juga boleh. Mana yang nyaman saja untuk Bapak? Kata Andi kemudian. Kalau di ruang saya saja bagaimana Pak biar lebih nyaman saja? Kata Pak Andre kemudian. Andi segera berdiri dan berkata, ayo Pak. Dan kedua orang itu segera masuk ke ruang kerja Pak Andre. Andi kemudian duduk di sebuah ruangan di mana ada sebuah meja dengan 4 kursi mengelilingi meja itu. Sebuah ruang mungil di dalam ruang kerja Pak Andre yang didesain untuk sebuah ruang meeting kecil. Dan ketika Andi sudah duduk kini Andi kemudian berkata kepada Pak Andre jika dirinya hendak melamar Lisa dan mungkin akan mengadakan pernikahan beberapa bulan ke depan. Andi juga mengatakan sehubungan dengan hal itu mungkin Andi agak sedikit sibuk dengan urusan ini dan meminta Pak Andre untuk mengkondisikan segala sesuatunya supaya perusahaan ini tetap bisa berjalan normal tanpa kehadiran dirinya. Mendengar perkataan Andi itu Pak Andre tampak tersenyum. Baik Pak Andi, kalau Bapak repot dan sibuk untuk urusan yang satu ini tidak apalah. Kalau perlu orang-orang perusahaan akan saya turunkan untuk membantu Bapak.
Wah, ini informasi yang menarik untuk saya. Jangan lupa terus infokan ke saya ya Pak, biar kami bisa bantu-bantu jika memang dibutuhkan. Mendengar Pak Andre berkata seperti itu, Andi tampak tersenyum. Pak Andre kan sudah aku anggap seperti saudara. Pak Andre tahu rumah papaku kan? Tanya Andi kepada Pak Andre. Oh iya Pak, saya sudah pernah ke rumah sekali, waktu itu saya ada urusan dengan tuan besar. Ada apa ya Pak? Tanya Pak Andre kemudian. Aku pingin jika Pak Andre tidak sibuk Sabtu ikut melamar Lisa ya Pak. Pak Andre kalau tidak keberatan jadi juru bicara kami ya Pak. Yah Pak Andre yang melamar gitulah. Ada papaku kok. Cuma mungkin ini formalitas saja soalnya semua sudah dibicarakan antara papa dan papanya Lisa Pak. Kata Andi kemudian sambil sedikit tersenyum kepada Pak Andre. Iya siap Pak. Kata Pak Andre tidak berani menolak permintaan dari Andi itu. Dan permintaan dari Andi itu adalah sebuah kehormatan tersendiri yang dirasakan oleh Pak Andre. Acara ini terlalu pribadi bagi Andi dan keluarganya. Dan terlibat dalam acara yang begitu pribadi seperti ini adalah sebuah kehormatan besar yang dirasakan Pak Andre. Kalau Bapak bisa nanti Sabtu ini jam 8:30 pagi Bapak sudah sampai di rumah saya ya Pak. Kata Andi kemudian. Iya siap Pak. Kata Pak Andre. Setelah selesai dengan percakapan itu Andi kemudian berpamitan dan meninggalkan ruangan Pak Andre. Pak Andre tampaknya begitu bahagia karena dipercaya oleh keluarga Andi untuk mewakili acara lamaran Andi itu. Andi yang telah kembali ke dalam ruangannya kini telah disibukkan dengan beragam aktivitasnya. Hingga waktu telah menunjukkan pukul 12 siang. Saat itulah Andi kemudian menyalakan televisi yang ada di ruangannya itu. Televisi yang ada di ruangan Andi itu sangat jarang dinyalakan, namun entah mengapa hari ini Andi ingin melihat acara di sebuah stasiun televisi. Tiba-tiba Andi tertarik melihat sebuah acara di stasiun televisi tentang kematian salah seorang pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu meninggal diperkirakan karena mengalami serangan penyakit jantung. Dan di saat Andi masih menyimak berita tersebut tiba-tiba Pak Andre masuk mengetuk pintu ruangan Andi dan masuk ke dalam ruangan. Pak, itu yang di televisi yang sedang Bapak tonton adalah pimpinan salah satu perusahaan kita Pak. Kata Pak Andre kemudian. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 247. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.